Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Masamba. Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 yang merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Terdapat 8 sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten Luwu Utara. 2 diantaranya mengalir di tengah-tengah kota Masamba, yaitu Sungai Masamba dan Sungai Radda. Sebagaimana diketahui bahwa hulu kedua sungai tersebut berada di pegunungan, sehingga jika curah hujan di pegunungan tinggi, maka debit air sungai di kota Masamba akan meningkat, yang berpotensi terjadinya banjir. Demikian halnya bencana banjir bandang yang menimpa kota Masamba 3 tahun silam, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020 dini hari. Bencana banjir bandang yang meluluh lantahkan lebih dari 30% infrastruktur wajah kota Masamba, sehingga masalah ini menjadi perhatian sangat serius pemerintah Kabupaten Luwu Utara, baik penanganan pasca banjir bandang maupun mitigasi terhadap bencana banjir yang akan terjadi. Dari hasil asesmen petugas pengelola hutan Sungai Rongkon dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, dilaporkan bahwa penyebab terjadinya banjir bandang adalah curah hujan yang sangat tinggi yang dipicu pertumbuhan awan sibi, mengakibatkan longsoran yang cukup besar di hulu sungai Pegunungan Lerong yang mengarah ke Sungai Radda dan hulu sungai di Pegunungan Magadandrang yang mengarah ke Sungai Masamba. Diperkirakan terdapat 20 lebih longsoran di pegunungan tersebut. Banjir bandang yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar disebabkan terbendungnya aliran sungai pada hulu sungai akibat longsoran pegunungan, sehingga membentuk sebuah bendung alami yang tidak stabil atau sejenis kolam besar di hulu sungai. Di saat kolam tersebut pecah akibat akumulasi debit air tinggi, maka terjadilah banjir bandang yang menyebabkan kerusakan bagi permukiman dan perkebunan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Masamba dan Radda. Banjir bandang yang terjadi karena meluapnya Sungai Masamba dan Sungai Radda serta bersamaan dengan Sungai Rongkong di Kecamatan Sabang tersebut berdampak pada 4.930 keluarga di 6 kecamatan, yaitu Masamba, Sabang, Baibunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Banjir bandang juga menelan korban jiwa 38 orang dan luka-luka sebanyak 106 orang. Sementara untuk rumah rusak berat 1.250 unit, rusak sedang 131 unit, rusak ringan 1.136 unit. Kerusakan lahan pertanian seluas 219 hektar, perkebunan 241 hektar, infrastruktur jalan, jembatan, bendung, dan irigasi, jaringan air bersih, serta fasilitas publik lainnya seperti fasilitas peribadatan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga dapat diestimasi kerugian diperkirakan antara 7 sampai 8 triliun. Sebelum terjadinya banjir bandang, pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan beberapa kebijakan mitigasi terhadap banjir yang pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2020 yang mengenangi permukiman warga di sepanjang bantaran sungai Kota Masamba.
Upaya yang dilakukan pada saat itu adalah para pegawai pemerintah daerah Luwu Utara melakukan pengisian pasir dengan karung untuk membendung air agar tidak meluap ke permukiman warga. Namun upaya tersebut tidak berdampak untuk menahan luapan air sungai saat banjir bandang terjadi. Setelah terjadi banjir bandang yang menerjang kota Masamba dan sekitarnya, terdapat beberapa kebijakan sebagai upaya penanganan pasca banjir bandang. Pemerintah Luwu Utara telah melakukan antara lain: pertama, pada tahun 2020 melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang telah melakukan kegiatan penanganan darurat di 3 sungai, yaitu Sungai Masamba, Radda, dan Sungai Rongkong dengan normalisasi dan pemasangan geobox. Kedua, tahun 2021 sampai 2022 dilakukan penanganan pengendali banjir secara permanen di sungai dalam kota Masamba, Radda, dan Sungai Rongkong dengan pembangunan tanggul dan perkuatan tebing. Ketiga, tahun 2023 melalui Kementerian PUPR di Sungai Radda dilakukan pembangunan sabodam. Infrastruktur ini dimaksudkan untuk menjaga erosi permukaan tanah, menstabilkan dasar dan tebing sungai, mengurangi kecepatan banjir, serta menampung aliran sedimen. Keempat, pembangunan infrastruktur drainase dalam kota Masamba yang berfungsi mengalirkan air banjir atau air hujan agar tidak mengenangi perkotaan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat Luwu Utara. Dari gambaran masalah yang telah kita saksikan sebelumnya, maka berikut 3 alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah, baik penanganan pasca banjir bandang maupun mitigasi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pertama, melanjutkan pembangunan pengendalian banjir permanen di Sungai Masamba dengan pembangunan tanggul perkuatan tebing di sepanjang sungai hingga bagian hilir Sungai Masamba dan Radda, serta kelanjutan pembangunan sabodam di bagian hulu Sungai Masamba. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan Kementerian PUPR sebagai pengampu kewenangan aliran sungai. Pembangunan tanggul dan penguatan tebing selanjutnya dapat diintervensi dengan kebijakan pemerintah daerah berupa penanaman pohon dan penataan daerah bantaran sungai hingga ke hilir menjadi ruang terbuka hijau. Namun, beberapa kendala penerapan kebijakan yang muncul adalah masyarakat yang bermukim di bagian hilir bantaran sungai melakukan penolakan dan menuntut ganti rugi pembebasan lahan. Kedua, gerakan kota cerdas atau Smart City dengan penataan wajah kota Masamba melalui program Water City, yaitu program untuk menata bantaran sungai dalam kota Masamba dengan memanfaatkan potensi air yang ada sehingga dapat merubah wajah kota menjadi lebih indah. Program ini merupakan program kebijakan jangka panjang yang tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, kendala keterbatasan anggaran pemerintah daerah dapat disiasati melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan pelibatan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, gerakan kota cerdas atau Smart City dengan pembangunan perangkat mitigasi bencana Early Warning System atau EWS. Perangkat ini merupakan alat yang akan dipasang di hulu Sungai Masamba dan Radda, sehingga akan menjadi peringatan dini bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Masamba dan Radda.
jika terjadi peningkatan debit air di hulu sungai. Program ini merupakan program kebijakan jangka pendek yang dapat dibiayai cukup dengan APBD. Berdasarkan 3 alternatif kebijakan yang telah kami uraikan sebelumnya, maka kebijakan yang terlebih dahulu dan mendesak untuk dilakukan adalah melanjutkan pembangunan tanggul, perkuatan tebing di sepanjang sungai, hingga bagian hilir Sungai Masamba dan Radda, serta pembangunan sabodam di bagian hulu Sungai Masamba, dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk mengeliminir penolakan dan tuntutan ganti rugi lahan. Setelah terbangun tanggul permanen hingga ke hilir Sungai Masamba, kemudian dapat dilanjutkan dengan program Gerakan Kota Cerdas atau Smart City dengan penataan wajah kota Masamba melalui program Water City yang dilengkapi dengan program pembangunan perangkat mitigasi bencana Early Warning System atau EWS. Demikian alternatif kebijakan yang dapat diambil terhadap masalah pasca banjir bandang dan mitigasi bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Saya Natisa Ansar, mahasiswa Terapan Politeknik Setialan Makassar dari Masamba melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.